mengatakan apa? Saya, bangsa kumpulkan di Tarim. Dan Syekh Abu Bakar itu kalau meninggal Al-Hamid bin Syekh Abu Bakar itu tidak berani Habib Taufik gali, pernah ada kejadian di sini. Nanti tambah simpang siur nanti riwayat cerita nanti itu. Nanti digali tidak ada jenazahnya, dikira dicuri di ini. Ya, ini kan sengketa nanti jadinya. Seperti contohnya Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Luar Batang tahu enggak luar Batang? Itu jenazahnya ya ada itu. Di kuburan Syekh Habib Salim Habib Hussein itu enggak ada itu di luar Batang itu. Itu enggak ada jenazahnya. Enggak ada jenazahnya seperti Syekh Yusuf Telangu itu, enggak ada jenazahnya itu. Sebab kuburannya banyak itu. Ada di Maroko, di mana namanya tempatnya orang hitam-hitam itu. Ada Habib Qudsi. Banyak habaib di itu. Ini ditemukan sama Allah Subhanahu wa taala sama Habib-habib ini. Enak duduk sama Habib itu. Amin. Lu enggak betul duduk sama Habib itu enak. Amin. Kita punya kemuliaan. Lu punya kemuliaan duduk sama habaib itu. Enak. Makannya bareng habaib enak. Enggak ada beda-beda. Kau orang Jawa makan sana. Oh, enggak ada. Ta'al, dipanggil kau. Nah, duduk di sini, makan ini. Coba sama Cina, Ki. Nah, makanya jangan sama orang-orang kayak gitu. Nada. Kalau habaib itu, ya apa? Hormat. Dia punya akhlak. Dia Muslim. Iya, kan nikmat. Nikmat. Monggo Mukarram Qudsi Kudus ya. Dia ayo Sob, dilanjut Sob. Mumtaz. Lanjut, Pak, lanjut. Wah, apa nih lanjut. Allah. Ana sudah tadi pagi keluar perutnya Anda. Kaku wetengku sama Bu sumangkut. Aduh, diajar Anda. Tadi bahasan masuknya di masalah perempuan. Jadi saya tadi sebelum berangkat kerja diomong sama istri kan, Pak, apa ada perempuan itu suaminya kerja buruh, tetapi tidak mau dijima kalau tidak bawa uang, kok bisa kayak gitu? Itu gimana hukumnya? Ya dilaknat malaikat, saya bilang. Saya nggak berani ngasih hukumnya, saya bilang ke istri. Gimana? 7.000 sedangkan tidur ini ya, istri marah tidur apa ya? Tidurnya ngadep ke sana, sedangkan suaminya dibokongi dulu, apa bahasa Indonesianya, dibokongi. Dipinggangi. Lah, itu malaikat melaknat dia. Nah, dia nggak mau kalau nggak bawa uang katanya. Waduh, kata saya kan. Terus? Masa iya mah katanya. Ya ini fenomena baru ini. Suruh pulang. Ya, pulang aja. Iya. Saya ngomong kalau kayak gitu cari lagi istri, saya bilang. Loh, itu kan perempuan yang seperti itu ibarat barang sudah. Makanya gini loh saudaraku ya, dengarkan. Nah, waktu Sayyidina Ali zawat sama Fatimah Zahra, itu Sayyidina Ali itu sujud. Katanya Rasulullah, naikkan kepalanya dia. Kalau tidak dinaikkan sampai kiamat itu seperti itu. Kalau kalian tazawwad, malam pertama jangan langsung dinaik, diimbat, dididik, kenalkan sama keluarga kalian. Ini adik saya, ini ibu. Kalian enggak. Malam pertama langsung girap kayak nemu duren pecah. Lah makanya repot. Lanjut. Apanya yang dilanjut ini? Enggak, ini benar istri saya dapat berita itu. Loh, kok jadi istri saya dapat berita? Saya ini bicara yang benar, ini Yusuf ini yang enggak kena ini. lanjut orang serius kok. Tapi Beb, mohon izin Beb, kalau saya sih lebih berpikiran secara objektif ya mengenai
keluarga ya, melalui keluarga ya, terutama ditinjau kepada syariat Islam itu sendiri. Sebenarnya permasalahan di sini, walaupun banyak dalil yang mengatakan bahwasanya di dalam neraka itu penghuninya itu kebanyakan kaum wanita ya. Hanya saja di sini bukan banyak dalil itu kalau Rasulullah, dari Rasulullah itu. Ya, hadis. Lah ditanyakan dulu perempuan yang bagaimana? Perempuan yang bersuami itu yang banyak itu. Ya, betul. Nah, dan perempuan yang bersuami dan perempuan yang banyak bawa najis. Kan najisnya perempuan itu terlalu najisnya loh perempuan itu. Betul. Ini masalah najis ini perempuan yang banyak anuan itu. Ya. Gitu. Kalau masalah penghuni neraka banyak perempuan itu dari Rasulullah memang nyata. Ya. Terus. Ya. Ya, jadi sebenarnya di sini adanya satu apa namanya sebab akibat gitu ya. Jadi sebenarnya yang betul-betul bertanggung jawab ya terhadap wanita-wanita gitu, atau istri-istri itu dari suaminya sendiri. Karena terkadang kita ini merasa seorang lelaki ya, saya pribadi seorang suami gitu ya, merasa benar gitu kan. Oh, enggak, ada hukum sendiri-sendiri. Betul, Bib. Perempuan ada juga hukumnya, suami juga ada hukumnya. Betul. Kalau mau bela perempuan, gini ya, maaf ya. Perempuan itu ada fikihnya, ada fikih tentang perempuan. Dan perempuan itu harusnya nyuntuh Fatimatul Zahra, Khadijatul Kubra, harus nyuntuh di situ sudah. Kita seorang laki-laki nyuntuh Rasulullah wa ahlil baituha. Ya. Ini masalahnya. Apakah perempuan itu sudah mencontoh? Sebab apa? Besok ini ya, saudara ya. Besok perempuan, gerombolan perempuan ini yang di depan itu Fatimatul Zahra besok. Ini pun belum pernah dibaca orang ini seperti ini. Makanya bilang apa? Coba dibaca buku Ahlil Baitur Rasul, bagaimana riwayatnya dari Fatimatul Zahra. Belikan buku seperti itu perempuan itu. Nah, coba belikan juga buku perempuan itu tentang Rabi'ah Adawiyah. Bagaimana Rabi'ah Adawiyah itu di Masna'ah. Rabi'ah Adawiyah ini di Masna'ah loh sampai. Bukan orang tidak punya itu. Kaya loh Rabi'ah Adawiyah ini. Zawad suaminya punya harta, suaminya meninggal. Punya meninggalkan uang dunia suami ini. Jadi Rabi'ah Adawiyah ini punya uang. Tapi Rabi'ah Adawiyah diduakan sama seorang laki-laki. Dia zuat lagi, dia jadikan istri kedua. Bagaimana akhlaknya? Walaupun dia jadikan istri kedua. Dan bagaimana seorang perempuan mencari kecintaan Allah, Rabi'ah Adawiyah, khalwat di tengahnya padang pasir. Mencari kecintaan Allah. Ini harus ketahui perempuan. Supaya apa? Kemuliaan seseorang itu tergantung orang itu sendiri. Walaupun kita membela perempuan, tapi perempuan itu menghinakan dirinya sendiri. Terserah dia sudah. Perempuan ini paling gampang dicerai, ini perempuan paling gampang dicerai. Padahal cerai ini aghadul halal indallahi at-talaq. Allah tidak suka. Kalau fakihnya perempuan sangat lunak ya. 6 bulan sekali kita laki-laki berkewajiban 1 pakaian untuk perempuan. Perempuan diharamkan untuk minta belanja bagi lakinya. Loh ini dari Allah ini. Gitu. Tapi anjuran Allah dan anjuran Rasulullah muliakan istrimu. Loh ini berkaitan semua. Kalau masalah istri dimuliakan itu anjuran. Rasulullah paling setia sama istri itu. Rasulullah itu. Sampai suatu saat Rasulullah kepingin bergaul sama istrinya karena istrinya kelihatan tampak tidur lelah. Rasulullah tidak mau bergaul. Rasulullah tidur di depannya pintu kamarnya. Nah ini contoh. Nah kalau kita sudah hormati dia, tapi ini kan masalahnya tadi, masalahnya pulang tidak bawa uang, istrinya tidak mau.
tidur bersetubuh dengan suami. Terus, Iya. coba Iya. saya mau tanya sama kamu, jawaban ini. Kalau perempuan suaminya tidak mau berhubungan sama suaminya, ini bagaimana hukumnya? Jawab itu sudah. Siapa yang bisa jawab di sini? Apa benar perempuan itu? Coba dijawab hukumnya ini. Enggak benar. Nusus. Perempuan ini ya, perempuan keluar rumah tanpa izin suami 7 langkah dari rumah, ditalak halal. Oke perempuan ini, coba dibuka. Loh ini masalah talak. Keluar rumah tanpa izin suaminya, bayangkan perempuan yang telapak kaki perempuan dilaknat sama malaikat. Waktu keluar rumah tanpa izin suami. Loh ini masalah perempuan ringan sebetulnya. Cuma kita dianjurkan untuk hormat sama perempuan. Dianjurkan ini. Kalau masalah hukumnya perempuan sama Allah sama Rasulullah, tetap hukum itu perempuan. Hukum dibawa sendiri-sendiri ya. Gitu. Satu perempuan datang sama Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Ini biar tahu laki-laki ini. Ayo perempuan dengarkan saya bicara ini. Tak keluarkan ilmu gaib nanti ya. Tentang perempuan paling ringan saya. Tapi saya dakwah sama orang-orang mengharapkan kemuliaan dari perempuan. Hormati perempuan itu. Karena kalian lahir dari perempuan. Dari perutnya perempuan. Tapi kalian harus cari perempuan yang genah. Keluarga yang betul. Karena apa? Di situ wadah buat kalian. Ini anjuran Rasulullah. Yang nasabnya benar, yang kalian tahu nasab itu ya betul. Anjuran Rasulullah ini. Bukan semua perempuan betul itu. Lah ya apa Zainab? Ya apa Hindun? Ini perempuan semua ini. Lah ya apa sih kamu? Tidak bisa. Masalah perempuan itu ada batasnya juga. Kalau perempuan tidak kena diatur, namanya perempuan. Ya apa setan mengatakan? Masa busur panas saya kepada laki-laki. Anu apa? Kau banyak yang ganggu kita orang nanti. Contohnya Nabi Allah Adam. Setan tidak bisa pengaruhi. Tapi Siti Hawa dipengaruhi. Siti Hawa. Adim. Masalahnya Adim. Loh, makanya. Loh, memang Mbak Zub. Ayo buka Al-Quran. Adim memang. Ada Nisa. Nabi Allah Adam sampai keluar dari surga gara-gara situ. Bukan kamu makan lo ya. Jangan kau deketi pohon itu. Nah, coba di Al-Quran. Jangan kau deketi zina. Loh, ini Allah mengatakan jangan kau deketi. Kalau kau deket jadi sudah. Gitu. Nah ini permasalahan wanita ya. Kalau wanita memang Rasulullah mengatakan banyak penghuni neraka adalah perempuan. Istri saya tahu. Kalau perempuan taklim belajar dan tidak mau dia. Waalaikumsalam. Dia tidak mau jadi penghuninya neraka. Jadinya apa? Dia taat sama Allah. Dia taat sama suaminya. Itu paham ya? Dia taat sama Allah, taat sama suaminya. Sedangkan perempuan ini masuk surga ini paling gampang 3 perkara. Taat Allah, dia sholat. Taat Rasul, dia puasa Ramadan. Taat sama suaminya. Semasa suami sudah 3 cukup. 8 pintu surga dia bebas milih perempuan ini. Bayangkan. Lu katanya 7 surga yang ke-8 surga anak-anak. Ada memang surganya anak kecil. Monggo, Adim dilanjut Adim. Wah, nah terus ini Adim. Supaya cari adem. Aduh. Ayo monggo. Katanya Bu Sumangkut tadi, ente mau dimajukan di malam tahun baru yo. Maju apa, Bah? Lo ente disebut-sebut lo tadi sama Bu Sumangkut tadi. Ente disebut-sebut Ustadz Yusuf tadi itu. Lo enggak betul ini. Ana makadzab. Cari hiburan maksudnya, cari hiburan. Nah, makanya. Kan tadi direm saya ya. Oh, ada Bunda Semangkut.
Dari jam 6 sampai jam 10. Iya, ada busuk mangkut. Makanya aku ceket di situ. Gara-gara busuk mangkut. Situ. Karena di Zoom-nya Pak Sony, saya masuk kok enggak kena. Masuk sih Zoom saya ada gangguan. Masuk sih. Lanjut Dip. Saya sering ada tamu nih, Beb. Kuda putih nih, stallion. Siapa nih kuda putih? Oh iya, biasa itu. Itu Masya Allah bisa nih. Sahibat itu. Kuda putih, Mbak, pedangnya Sayyidina Ali. Kuda putih, Gagak Rimang. Ahlan wa sahlan marhaba ya hayakallah. Insyaallah kita orang dijadikan umatnya Rasulullah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb. Allahumma barik lana ya Rabb. Ini mohon speak up, open mic, kuda putih. Saya jujur aja tidak kuat sama nerakanya Allah. Oh, saya tidak mampu saya. Kuda putih, speak up, nggak, saya kasih waktu, nggak speak up. Mental. Lagi nyiapin itu mungkin. Kira dulu. Panggil biasanya. Hah? Iya, siapa yang berani sama nerakanya Allah? Ngeri. Tahu neraka. Kita Lihat turun, panasnya matahari sekarang aja udah gerah, apalagi nanti. Kita jatuh ya dari sirot itu jatuh lama kelamaan hilang kita ini, habis. Itu coba dilihat di riwayat Min Hajar, kelihatan itu dari batu-batuan. Sedangkan anunya gunung itu aja, kalau keluar dari mulutnya gunung itu ya, apa saja di situ manusia itu langsung tengkoraknya itu langsung angus semua, entek habis daging-dagingnya itu. Bayangkan cuman api seperti itu. Ini belum ini. Coba pasukan gajah waktu Toyur turunkan itu batu dari neraka itu. Itu turunnya batu itu jatuhnya kalau kena orangnya langsung prul entek habis. Langsung jadi debu. Loh, makanya dibaca riwayat seperti itu supaya kita ini tahu. Kuda putih, speak up. Itu baru kerikilnya aja itu, Bib ya. Ya, Bang? Baru kerikilnya aja. Ini biar Ustadz Yusuf ini. Lagi belum bisa angkat. Itu jatuhnya kalau kena orangnya langsung Loh, ini apa nih? Apa ini? Rekaman ini. Apa? Enggak. Rekaman. Memang HP-nya itu. HP-nya lagi kuda putih itu, biar aja. Kuda putih itu apa? Mbak Kung. Enggak apa-apa. Lanjut. Oh. Ya. Apanya lanjut? Mbak. Ngobrolnya, Mbak. Jadi gini, Mbak. Mbak. Jadi rencananya Bu Sumangkut itu menjadi sutradara. Jadi kita di tahun barunan itu cari hiburan, kan gitu. Nah, oten-oten ini tuh jadi gini sebetulnya skenarionya, kita berdua itu sama teman-teman yang lain itu di belakang dulu, maju siapa, nah, baru dicincang habis itu yang oten-oten tuh. Kita maju terus baru cincang habis, gitu loh maksudnya. Iya. Jadi skenarionya seperti itu. Kita pura-puranya agak kelihatan. Nah, Bu Bimo kan nanti kan gini, saya disuruh ganti nama ini. Katakan undur-undur lah, katakan gitu. Undur. Terus ini live terus. Ente taruh rondo. Oh, ini live ini. Ini live. Saya tahu undur. Ayo Ustadz Yusuf, apa undur itu? Undur-undur tuh asal hikayatnya. Undur.
Itu sebutan dari Bang Al kepada saya. Oh, Sebutannya Al tadi. Saya kick Sunarto dari si A Sunarto itu saya kick dari grupnya Handi Celebes. Saya terus dimasukkan pergi grup si A sama Sunarto. Ini kita ada tamu katanya, ya sudah ada tamu Pak Luput. Waduh. Habis gitu apa? Saya lihat, saya teliti Pak Al keluar dari grup situ. Kan gini Mbak, kan membahas tentang agama Kodian. Nah, ketika membahas bahasa Kodian itu ada beberapa sebutan-sebutan yang sangat dominan di dalam agama Kodian. Yaitu Hazrot. Hazrot. Terus sama Undur-undur. Gitu. Karena Bang Al itu menilai saya, wah, Bang Yusuf kok sangat paham sekali dengan agama Kodian kan gitu. Karena saya mengupakan beberapa buku-bukunya, tulisannya si Mirza kan gitu. Terus akhirnya Bang Al gini, loh, Bang Yusuf kok malah sangat tahu sekali tentang ini gitu. Ya udah dipanggil Khudur Yusuf, gitu. Iya, berarti kan bukan undur-undur, bro. Terus saya buat lagi, parodinya undur-undur. Gitu ceritanya. Jadi dibetulkan bahasanya itu. Undur-undur. Gitu. Akhirnya Syekh Romli kalau manggil saya itu adalah Pandito apa namanya tuh. Jadi pendetanya Bapak Pendeta Uskup Agung. Aduh, gitu. Pokoknya jadi ini adalah jadi memberi gelar mbahnya para mbah pendeta Yohanes Yohanes pokoknya Yohanes gitu Yohanes terus gitu Pak Ustaz. Sayyidina Ali, Rasulullah ini orangnya juga enggak kok serius, enggak seperti itu. Ya. Pernah suatu saat Sayyidina Ali duduk sama Rasulullah makan korma. Ya Allah. Yes, kayak habaib itu loh, habaib tua atau habaib kalau duduk guyon, kan seperti itu. Makan korma. Terus Sayyidina Ali itu makan korma. Tinggi. Terus dilihat sama Rasulullah. Katanya Rasulullah, lebih hebatan kau katanya. Kau loh makan kurma sama enggaknya. Ini wallah, ini khobar ini jujur aja. Ini khobar dari istri saya malah tadi. Katanya bilang sama saya, Rasulullah suatu saat istri saya enggak nyampe di situ, makanya tak bilang memang Syarifah kan tahu seluk beluk Habibnya kan tahu. Iya. Gitu. Makanya asik. Kita punya keluarga itu asik. Betul. Ada tegang-tegangan Anissa. Gitu. Tapi megang fikihnya kuat. Saya Ustaz sama anak saya bukan marah gitu. Enggak. Saya malah kalau marah diem. Diem saya. Kayak orang enggak nyopo itu sudah. Diem. Jadi rumah ini sudah sepi kalau saya enggak kalau saya marah rumah ini sepi. Loh, enggak ada suara, diem. Enggak ada guyon saya sudah, diem sudah saya. Jadi apa? Tahu, berarti marah. Ada apa ini? Siapa yang berbuat dia sendiri yang sibuk. Gitu. Jadi apa? Memang seorang laki-laki jangan segampang mungkin gampang marah. Kalau kamu serius nanti, kamu tidak dibikin serius sama dia. Ini perempuan loh ini. Seperti pohon perempuan ini. Umur berapa kau ambil perempuan ini? Ayo coba, umur berapa ini? Harus digandoli batu sedikit demi sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ikut nyimak, mangga Beb. Gitu. Jadi apa? Jadi kalau punya istri, ini istrinya perempuan ya. Nah, itu awal mulanya dididik memang. Dilihat apa kesukaannya, bagaimana. Loh gini. Baru kalian nanti tahu dibaur membaur. Ini dibikin inget-ingetan ini. Rongono gak ngomong aku. Adim. Adim. Ya Allah, ya Karim. Terus ya, Pak, ya. Di room lain. Nggak tahu tuh. Beb. Beb. Nah, kenapa dipencet? Cuk gerum itu. Ngapain pencet gabung? Nggak tahu siapa yang pencet. Nah, jangan-jangan Habib kesana ini sendirian. Ini ada co-host yang otak-atik. Oh, ini gimana ini? Astagfirullahaladzim. Ini siapa punya kerjaan nih ke host nih? Pindah-pindah. Nggak usah gabung, itu reporting kosnya. Lanjut Beb, lanjut Beb. Kasih. Lanjut Beb, lanjut. Hostnya diem kok. Lanjut. Kalau istri saya kalau marah lu bagus, Beb. Kan dia Beb. tidur dia. Ada pertanyaan, adakah pernahkah dua istri semua pada marah? Adim. Iya, Nah, sekarang ini Adim. Gus, Gus, tadi istri saya manyun. Gara-garanya habis sholat maghrib, saya nggak mau dicium tangan dia kan, karena saya mau ngaji. Aku nih kan istri kamu, sah ini. Waduh, bingung juga. Diem aja. Loh, enggak apa-apa. Istri kalau maghrib itu cium tangannya bagus. Habib. Ya. Yang punya istri di sini siapa nih? Saya. Baru istu kok. Oh iya, istri maksudnya. Kembali. Itu. Beb, saya kan bilang ke istri itu kan halal dinikah. Jadi kalau saya punya wudhu, jangan disentuh nanti batal, saya bilang kan. Terus saya mau baca Quran. Nah, saya nggak mau cium tangan. Ngambek dia, Beb. Loh, gak gini. Kamu dicium tangannya, terus ambil wudhu lagi. Oh. Gitu. Ya. Loh, kok bener juga. Ya memang seperti itu, namanya perempuan. Ngambek dia, Beb. Kan biasa perempuan ini makin umur, manusia ini semua manusia makin umur, sifatnya nanti kembali asal seperti anak kecil-kecil. Jadi kalau ada seperti itu, biar salaman, kasih kenangannya, ambil wudhu lagi. Baru baca Quran ya. Oh iya, tidak ada masalah. Iya, saya yang ke situ. Sedangkan sebaik mungkin manusia itu manusia yang selalu ada wudhu, tajdid wudhu. Kalau istri saya marah seneng saya, karena dia kalau marah ngepel, terus ngelap kaca. Gitu. Dia suruh marah terus kalau gitu, biar ngepel tiap hari. Ini lagi. Ngomel-ngomel ngepel. Enggak apa-apa, asal enggak banting-banting piring. Enggak, ngepel paling dia. Tapi istrinya kamu kan dokter juga. Kalau kan istrinya kamu juga di rumah sakit yuk. Enggak, puskesmas. Kamu di rumah sakit? Rumah sakit. Apa bedanya puskesmas sama rumah sakit? Ya beda. Kalau room sama sakit. Oh. Sama-sama. Bedanya ini apa kelasnya, pemeriksaan diagnostiknya berbeda. Kalau untuk
puskesmas dia nggak ada ronsen, labnya berkurang. Rumah sakit ada CT scan, karena puskesmas rumahnya enggak pernah sakit, yo. Habib. Rumahnya enggak Masuk pernah nih. sakit. Hah? Tumben Habib. Kena busuk mangkut tadi pagi itu apa? Jadi gelambiar saya. Allah, dari jam 6 sampai jam 10 gara-gara busuk mangkut. Oh, ini sampai jam 10, Bib. Ini ada Habib Luput, barangkali ada yang mau nanya-nanya. Monggo Habib. Dipersilakan masuk Habib. Ya Allah, saya keliru masuk pergi sini katanya saya. Dari jam 2 dia ngomong tuh, Bib. Dari jam 2 malam itu saya. Allah. Dari jam 2 malam terus saya jam 5:15 masuk. Waduh, saya mau ke kebun. Dah pamit saya setengah 6, 15 menit. Kang Yamin mau kemana katanya. Berarti sampai masuk 10 pagi ya. Bu, Ana masuk jam 6. Jam Oh, 6 sudah terus keluar. masuk jam 6 mana dipersilakan masuk terus. Ini panjang katanya saya. Sampai jam 10. Katanya saya. Jam 10 Bu Sumangkut pamit. Setelah dia pamit, saya ikut keluar saya. Perut saya dari jam 2 ya. Itu, Bib. Dari jam kelebihan bicara, enggak kuat saya. Enggak kuat saya. Apa Yang ngajari lain. yang itu ya, angka-angka itu ya, Bang Yamin? Angka-angka 96. 69. 6996 itu. Jadi Bu Sumangkut ini katanya, cuman masalahnya dia kan saya masuk dia nerangkan tentang tawassul. Saya juga agak tertarik dia cerita tawassul. Jadi saya ini kan tadinya nyoba masuk pinggir rim itu nyoba. Oh, bicara tentang bahas tawassul ya. Tawassul, dia itu tawassul kepada Rasulullah, tawassul. Gitu loh. Sampai keluar ayat apa? Ayat di Al-Qur'an itu 62 apa 62 yang waqtahu ilaihil wasilah barangkali lupa tadi. Setelah itu saya terangkan tentang Rasulullah juga karena disuruh saya bawakan tentang Rasulullah begini. Nah, terus saya diem. Nah, Bu Sumangkut, barangkali ada yang mau nanya pergi Pak Luput monggo. Katanya saya panjang ini. Aduh, tak betulkan duduknya saya terus. Aduh, perutnya saya enggak kuat ini katanya. Pagi-pagi ya. Iya. Aduh, sampai jam 10-an. Belum terus saya bukan. Kamu belum olahraga pagi, diantem ngomel-ngomel. Ini Beb, sedikit nih Beb, konsultasi Beb. Ini kan ini ibatan fil islami kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka baginya cahaya pada hari kiamat. Nah, apa ini menunjukkan kalau saya itu mendapatkan pahala melalui uban, Beb? Monggo Ustaz. Apakah uban itu dianggap sebagai pahala dari sebagian amal soleh atau karena disebabkan oleh tekanan saja gitu? Monggo Ustaz Yusuf. Ana mustame. Aja ana mustame. Kalam fadhi. Ya Allah. Ya walad. Hey. Saya tadim. Aku pada. Ana baru ngomong. Saya ngomong. Saya tadi ini. Ganjarannya dibagi-bagi dong. Kesel aku. Wallah. Iso keluar iso rusak kabeh wetengku kok. Ini yang merasa berubah ini Beb, kita nggak ngerti ini Beb. Iya betul. Banyak. Kau jangan babib. Ini Ustaz Yusuf ini gantian. Ustaz Yusuf itu. Ayo Ustaz.
Isyaro sa'ar abyad. Rambut putih, isyaronya apa itu? Ayo Ustaz. Ya, ini kan ijtanibu sawat artinya. Kan menghindar dari temanya kan ingin apa namanya itu? Semir ya. Itu urusannya kan semir. Jadi gini intinya tuh. Kenapa sih ubanan tuh nggak usah disemir? Intinya kan ubanan ya udahlah itu alami kok. Uban itu nggak usah perlu diapa-apain gitu. Yang penting itu rambutnya tuh kena wudhu. Jadi kebersihan. Jadi gini, kadang-kadang orang itu kan nggak mau dianggap tua, terus akhirnya disemir kan gitu toh. Intinya kan gitu. Nah terus akhirnya disemir suatu hal yang hitam kan gitu. Nah, di dalam sebuah riwayat itu ya bang ijtanibu sawat artinya tuh jangan hitam tapi yang ini itu. Tapi ada lagi yang mengatakan enggak itu nanti kalau lagi perang supaya nggak kelihatan tua semir hitam gitu biar nggak kelihatan tua gitu. Nah sekarang tinggal kepada pribadinya masing-masing. Artinya itu gini, apa sih alasan utamanya untuk semir rambut itu sebetulnya? Kan gitu. Kalau urusannya kesehatan, kan ada itu rambut rontok atau apa gitu kan perlu diobati kan gitu kan. Ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau hanya untuk gagah-gagahan kan, ya seperti ini apa dalam satu hadis kan gitu. Yakunu qaumun yahdibuna bi akhir zaman bisawadi kahawasilil hamam. Hawasil hamam ini loh kayak teleh apa itu jenis. Teleh doro gitu. Teleh. Kawasilil hamam. Jadi kayak teleh doro. Hamamku tempat kanggo ini loh. Tapi beol hamam. Jadi dapat akibat layarifuna roihatul jannah. Jadi intinya tuh gitu. Baunya surga saja nggak bau, apalagi masuk ke surga gitu. Nah ini disemir hitam kan gitu. Karena apa namanya itu disengaja untuk apa ini sebetulnya? Ingin terlihat muda lagi supaya bisa mendapatkan satu adim. Termasuk menipu. Wah gitu. Nah, Percaya itu. Enggak, termasuk menipu. Hadis langsung bisa ngambil hukum. Kita itu kan bukan mujtahid atau apa kan gitu. Iya betul. Jadi kita dicerna betul. Jadi ada istilah usul fikih itu yang benar. Jadi gini, semir ini kenapa kok jadi ada hadis seperti itu? Karena ditanyakan tentang bahannya. Ini dari bahan halal apa suci? Tujuannya secara syar'i bagaimana? Maslahatannya apa? Kandungannya yang meresap sampai ke apa ini pori-pori ini apa? Terus apa ini madorotnya? Terus kenapa kok menghindari warna hitam? Kenapa kok warna yang lain boleh gitu? Apa ini masalah khidah? Khidah itu menjauhkan atau itu loh kayak apa namanya itu kayak ngapusi gitu tadi. Kayak ngapusi. Nipu. Nah ternyata ini ada satu hal. Kita kalau bisa membaca itu di kitab ini apa namanya itu Bujairmi alal Iqna atau Bujairmi alal Iqna atau kitab Iqna gitu kan ya. Jadi kita bisa baca itu di kitab fikih itu. Saya ngomong gini bukan saya sebagai ahli fikih lah, bukan lah ya. Bukan ahli fikih saya nggak ahli apa-apa loh. Gitu. Jadi gini, innal yahuda wa nasara la yasbuhuna fakhalifuhum. Kita dengan orang Nasrani. Oten Saroni. Iya, dan Wahyudi itu kita disuruh fakhalifu. Kita harus beda. Gitu. Iya. Karena orang apa namanya itu orang Yahudi Nasrani itu tidak menyemir mereka tuh, enggak nyemir uban justru. Tidak nyemir, mereka tuh enggak nyemir. Supaya putih gitu kayak gitu pendekar kungfu gitu kan. Bukan yang sekedar tua kan. Wah gitu.
Putih. Nah, kalau memang mau disemir, itu harus alasannya kesehatan. Itu harusnya dengan kesehatan. Jadi rambut kadang-kadang brodol, makanya ada minyak Firdaus gitu kan. Minyak Firdaus ono iku kan itu. Jadi iso berkat ngono. Nah, itu alasannya harus kesehatan. Nah, terus lihat bahannya lagi kan gitu. Berarti kalau dicabut enggak boleh. Ustaz. Apanya? Rambut. Rambut itu uban tuh nggak usah dicabut gitu, nggak usah dicabut. Rambut tuh dicukur ya rapi, bukan dicabut. Mau yang hitam mau yang putih nggak usah dicabut, dicukur. Jadi kalau memang mau itu mau menyemir itu yang bahan-bahannya itu ada. Namanya itu hina. Kalau dalam bahasa Arab itu hina. Wal katam apa namanya? Kayak pacar ini loh, yang diguguk bucah gitu. Hina itu. Hina. Gitu. Hena. Iya pacar hena. Tapi bagus pakai zaitun, Gus, minyak zaitun. Oh, zaitun itu untuk melipis apa? Jadi kalau dia nyemir tuh kalau untuk tasabuh itu untuk niru-niru kaum misal Wahyudi sama Sahroni, ya haram itu hukumnya. Nggak boleh itu nggak boleh itu. Jadi nggak usah jadi amannya apa ya? Nggak usah putih apa-apa. Ya udah biarin putih ya putih. Tapi dirapiin gitu. Misalnya kalau mau ya warnanya kemasan kuning dulu. Tuh kuning gitu. Jadi jangan hitam. Semir. Enggak apa-apa, tapi banyak harus halal itu. Jadi warnanya kayak kuning kemasan dulu. Nah, itu kalau mau nyemir misal gitu. Pernah juga pasukannya Rasulullah pakai pacar gitu ya waktu perang itu. Pakai pacar. Yang rambutnya putih suruh pacari. Enggak hitam. Enggak pacar. Jadi warnanya merah ke kuning-kuningan atau kuning merah-merahan apalah. Iya betul. Gitu. Kalau biru kalau buat kamu Pak siapa namanya Pak Sony. Pakai merah-merah enggak apa-apa megalomen. Hijau enggak apa-apa. Hijau, kuning, biru. Enggak apa-apa buat enggak apa-apa. Apa itu? Malah ketehe. Ini yang ditanyakan kok yang aneh malah. Kuning nggak apa-apa, kuning. Kan nggak boleh hitam, Beb. Enggak. Ayolah, burung betet. Itu ya apa terus nanti ini waktu ini enggak terasa loh tanggal 2 tanggal berapa itu? Tahun baru itu. Gimana tuh? Betul-betul di loh Pak Ustadz, betul-betul kita itu. Saya gatelan sudah mulutnya, saya mau urek-urek sama orang-orang kafir ini. Makanya sudah gatel mulutnya. Direm yo. Saya ikut ngelepan pernah sejalan Beb sama kawan, terus nggak sengaja bukan bangkai, tapi kawan ini kok bangkai itu dimakan gitu sampai habis. Padahal dia nggak gila, nggak rambut sudah selesai belum? Kan sudah itu. Rambut tadi sudah selesai apa belum? Iya, penjelasannya kan sudah selesai kayaknya sama Ustadz. Terus sekarang bangkai. Iya, kira-kira sejalan nggak saya biarkan. Nggak, tapi kan nih kawan menemukan bangkai. Gimana kalau kamu barusan siapa yang jawab pertanyaannya kamu? Ya kan Ustadz Yusuf. Nah, sekarang tanyakan lagi. Saya mau tanyakan ke Habib dulu nih. Ini aku punya satu pertanyaan. Oh ya, lanjut dulu deh. Masalah rambut selesai. Iya, monggo.
bagaimana hukumnya kalau perempuan potong rambut gundul? Itu kan banyak. Kasih Pak, dulu itu nih. kan karena penyakit. Ini model biasa digundul. Ya nggak boleh lah. Tapi kan nggak kelihatan, Bos. Kan tapi gundul, digundul. Neneng-neneng Oh wae. ya, perempuan keriting lalu rebonding. Diluruskan. Maksudnya Dilurusin. asalnya keriting dilurusin. Pertanyaan dari netizen. Belum bisa mengambil putusan itu mubah, itu belum bisa. Atau ada yang mengatakan makruh gitu. Ya belum bisa. Tapi kalau ada yang beda pendapat, itu nanti itu tergantung ke pribadinya masing-masing lah. Mana yang intinya tuh pokoknya semuanya bersandar pada keterangan para ulama gitu. Yang ulama juga kan bersandar pada Quran dan Sunnah. Gitu aja. Ya, Gus, kan suaminya itu suka rambut lurus dan kebetulan dapat istri kan pakai jilbab terus. Jadi istrinya kok tiba-tiba dibuka keriting. Oh, kayak gitu. Nah, caranya, mari kita ke salon, kita rebonding, diluruskan. Tapi kan tetap jilbaban, orang lain kan nggak tahu. Yang tahu kan juga. Nah, jadi pas di waktu seni itu kan rambutnya lurus. Gitu. Gimana, Beb? Mbak? Mengikuti selera suami gimana? Pertanyaan ini. Pikih wanita Ya, lagi. maksudnya itu. Ya, kalau yang saya tahu ya, dulu pernah bahas masalah ini itu mubah, Bang. Mubah. Jadi karena kan itu salah satu usaha untuk menyenangkan suami kan. Ya, tapi gimana? Tapi saya belum bisa nganu loh, saya itu bukan fuqaha lah. Istilahnya itu ahli fikih yang bisa langsung memberikan satu itu gitu kan ya. Ya, tapi Bukan dulu pernah bukan itu ya. Pendapat pribadi aja. Tapi intinya gini, asal dapatnya kalau negatif, ya itu hukumnya ya di bawahnya mubah ya haram kan gitu. Kalau positif itu tadi mubah gitu. Ini kan jelas positif menyenangkan hati. Nah, ini Sony kan suaranya robot tuh. Betul. Masa Sony suaranya robot. Pak Sony suaranya gember suaranya. Gember. Ini kan 3 pribadi. Oh. Satu hakikat. Ya, di YouTube Gember live. Di sini 2. Sini 2. Nggak kemana-kemana di Zoom-nya sendiri. Ya udah lanjut. Ya sementara kita pegang mubah saja lah, mubah lah gitu. Sementara itu. Yang enak aja ribet. Bangkai tadi bangkainya mana? Kalau untuk belum tambahan nanti. Mungkin ada dari Habib nih tambahan. Beb. Habibi. Ini Gus, kalau untuk operasi estetika, repair misalnya ada luka bakar, terus dibeneri lagi, itu gimana ya? Boleh nggak perempuan? Kalau itu kesehatan misalnya kan luka bakar di wajah. Itu kan namanya kan pengobatan. Tip itu. Ya nggak apa-apa ya, emang harus begitu. Diobati. Ini kan ada operasi repair pengembalian ke Adim. Kalau sudah tidur, Habib. Enggak tidur, Habib. Habib. Minum kopi ketawa ke TV. Oh, mau bikin kopi mungkin dia. Adim apaan sih? Adim orang pada bilang adim. Oh, masalah belum besar, Pak. Masalah besar. Oh, dari kemarin belum Pak. Belum kan tuh, Mbak, ngenubah Nanto. Belum, saya orang ketawa, saya ikut ketawa aja. Jadi selama ini saya ngomong adib-adib ya gitu. Orang habis ngomong adib ketawa, saya ketawa. Saya ikut aja ketawa. Berarti kalau orang nangis ikut nangis juga ya?
Iya, bareng-bareng. Namanya satu kloter, nangis satu nangis semua, tawa semua. Tergantung imamnya ya, imamnya nangis ikut nangis. Ih. Adim. Oh, tapi rasanya nggak tega kalau kayak gitu, anu Gus. Apa itu? Nggak tega sama istri. Ya makanya apa? Waktu istri melahirkan anak kita tuh saya dampingi, lihat perjuangannya. Rasanya tuh nggak tega kalau kita mau macem-macem gitu. Makanya adim itu urusannya. Mbak mana Mbak ini malah wah. Apalagi waktu dia ngeden itu, Tapi sudah lewat semua lah, udah. Saya baru tahu ada Adim, ada apa tadi? Iswan, Istu, aduh. Istri Iswo. Adim Bakung, Adim. Makanya tadi nanya sama Pak Sony, Iswan apaan? Oh, istri satu, istri dua, oh gitu. Iya, akhirnya Mbah Lopot ini langsung ini karena membahas Adim langsung tidur ya. Aduh, nggak mempan berarti nih. Nggak ada yang mempan nih ngajak begadang. Ustadz Yusuf cepat betul dijawab tadi itu biar pertanyaannya mungkin ya. Apa kira-kira pertanyaan itu biar bertahan gadang, Habib? Oh, harusnya tanya ini tentang Adim itu, perkara Adim. Karena yang bisa menjawab itu beliau, perkara Adim itu. Oh gitu. Berarti salah pertanyaannya nih kayaknya tadi. Berarti itu bukan perkara Adim itu. Yang Adim pokoknya. Tanya itu karyawannya berapa? Adim semua itu. Lawan dari Adim apa? Lawan dari Adim. Sogir. Kita berarti kaum sogir, Pak. Rakyat jelantah. Kita itu kaum sogir. Kawula alit. Oh enggak. Lo tahu hati Sogir. Nah, iya kecil itu kaum. Kawula alit itu loh, Pak. Kawula alit. Itu dong. Itu Siti Jenar dong. Kawula alit. Ustadz Kawula nunggal. Gimana? Kalau Habib yang biasanya yang buat dia marah itu apa itu biasanya? Apa saja yang menyelisih agama yang marah itu. Ya Syiah kemudian masukkan sama Habib Luput itu ke 2 grup. Terus aku gini tadi pagi, Beb, jangan masukkan lagi ya, aku keluar dari grup yang Habib masukkan. Bukan karena apa-apa, karena HP saya memorinya nggak cukup. Oh ya nggak apa-apa Pak Suni, Bukannya saya masukkan di situ supaya tahu, ya Beb, sebenarnya kalau ini memori ini mencukupi. Oh, aku seperti dulu Beb, pakai HP yang baru beli, udah ikut itu loh, grup Kristen itu loh, dekat agama Kristen Islam itu dimasukin sama Open itu. Oh, suami di situ ikut di situ. Waduh, tapi ya cuma bikin sakit hati. Kemarin aja tuh ada yang kenapa? masukkan Kalau orangnya nggak bisa ketemu. Gimana Bang Fani? Namanya juga tuh pernah dikasih dikasih masuk ke grup juga. Apa basa-basi langsung keluar, soalnya sebelumnya itu saya lihat loh kok Oten banyak juga di sini, saya bilang keluar aja dah.
Oh, itu ya. Di grup mana tuh? Grup mana? Nah, nggak ngerti itu, langsung saya keluar, saya hapus aja. CIA. Saya kemarin ke 2 hari yang lalu apa ya? Kemarin ya. Ke alasan nih SDN 2 kali kagak bisa masuk. Sama Keluar Bang. lagi, balik lagi, keluar lagi, kok nggak bisa masuk? Sama, saya juga nggak bisa masuk. Di SDN. Tapi yang nggak masuk lagi itu di tempatnya Bang Kismet agak susah masuknya. Voice note dikunci semuanya. Tinggal Kagak waktu Akbar, debat Akbar kagak bisa masuk, saya bisa masuk. Ya. Habis debat Akbar nggak ada lagi dia, cuman voice note aja dia. Iya, waktu debat Akbar kan sebelumnya Pak Ustadz dapat undangan. Nih debat Akbar sini, moderatornya kabur. Kita lagi di sini kan itu. Kita lagi di sini. Iya, dia nggak bisa masuk, tapi saya masuk ke sono nyelonong. Oh, nggak bisa. Bisa. Orang dapat VIP, maksudnya undangan VIP. Mbah Nanto bisa masuk. Yang saya nggak bisa, nggak boleh masuk. Saya yang diundang malah nggak boleh masuk saya. Saya diundang tuh sebelum maghrib gitu kayaknya tuh. Sebelum maghrib. Ustadz dikasih undangan palsu Ustadz. Iya. Katanya komitmennya kan gini. Nanti saya masuk, saya nanti jadi moderatornya, saya ini udah oke, bagus. Oke, bagus. Setelah itu udah masuk, saya nggak boleh masuk, mental terus. Ini kenapa ya? Gitu. Saya tanya Bang Al, ini kok saya nggak bisa masuk? Katanya diundang. Coba Zoom-nya di reset, gitu. Dan install ulang. Setelah itu, apalagi Bang Al nggak bisa masuk nih. Saya tuh 4 kali lebih kok, saya tuh masuknya tuh, nyoba masuknya. Coba terus dikasih link sama Bang Al. Ini coba masuk, Bang Yusuf. Nggak masuk lagi, nggak bisa masuk lagi. Ini gimana Bang Al? Udah enggak ini acara akbarnya sudah mulai. Udah dari tadi Bang Yusuf gitu. Terus Bang Al ngasih apa namanya tuh, orangnya berapa gitu. Ini Bang Yusuf ini sekian. Akbar gitu. Ada 8 orang atau berapa gitu. Gus. Kalau masuk ke Zoom itu ada tulisannya waiting from host itu kan. Nanti host memprogram waiting room. Tapi kalau locking itu berarti dikunci sama hostnya. Berarti Zoom-nya ada tapi Anda dikunci atau ditaruh di waiting room. Kalau ditaruh di waiting room kalau. Jadi kejadian kemarin kalau diisi ada. Iya, nggak bisa masuk kalau tinggal nggak dipencet. Hostnya pasti Bang Kismet doang, nggak pakai co-host itu, pasti di-handle sendiri. Bener. Dikunci berarti itu. Mending dikasih di waiting room itu masih mending. Tapi gini Bang Sony. Berapa kali itu waiting for host memberi izin lah katakan gitu. Kalau di Indonesia menunggu host memberikan izin. Iya. Host atau host memberikan izin. Iya. Nah, terus yang pertama, yang kedua udah enggak waiting room. Enggak ada diizinin. Berarti itu saya di waiting room ya. Oke. Terus saya nggak bisa masuk. Mengulangi lagi sama kejadiannya. Mengulangi lagi. Yang satunya lagi mental. Oh, dikunci. Yang pertama kan waiting room wait for host, let me in gitu kan ya, let me in gitu. Itu nggak ada kayak gitu, mental langsung gitu. Ini Zoom saya yang bermasalah ini berarti ini. Bang Al jawabnya gampang, yang dimasalah bukan Zoom-nya Bang, kan Bang Yusuf orangnya masalah ini. Berarti dikunci. Akhirnya dikunci. Masih mending dikasih di waiting room daripada ditaruh di WC. Terus akhirnya Bang Al kasih gambar. Asalnya Mbah Nanto
cuma segini aja ini apa gambar berapa orang hanya empat orang atau berapa gitu Mbak Nanto itu. Iya, empat orang. 4 itu. Terus akhirnya Bang Al ngasih lagi hanya 3 orang. Ini terakbar sekali ini Bang Yusuf paling akbar gitu. Terakhir 3. Terakhir 3. Loh ini kok paling akbar gimana Bang Al? Terus ngasih meme yang orang ngakak guling-guling gitu loh. Ini akbar ini sangat akbar. Gitu. Awalnya memang banyak itu, ada 13 itu. Akhirnya Bang Al ngasih jawaban. Gitu. Jawabannya dari Bang Al. Gini Bang Yusuf, saya sudah langsung tanya ke Bang Kismet, kenapa Bang Yusuf nggak bisa masuk? Bang Kismet langsung jujur. Memang saya sengaja khusus untuk Bang Yusuf nggak boleh masuk. Khusus untuk Bang Yusuf tidak boleh masuk. Bang Ali. Gitu. Jadi untuk saya itu lagi dah. Jadi saya tidak diizinkan masuk, ya sudah berarti kan saya sudah nggak diterima lagi di situ kan gitu. Pemahaman saya loh ini pemahaman saya, moga-moga salah mungkin ya. Bagi buat kisruh jadinya kredit gitu. Ini pemahaman saya, tapi yang bagaimana itu Bang Kismet yang tahu. Memang dari Bang Al langsung memberi jawaban, memang itu disengaja oleh Bang Kismet gitu loh. Nah, kalau udah seperti itu, berarti Bang Kismet biarlah berjalan pada inginnya sendiri dengan Zoom-nya kan gitu. Ya udah biarin nggak apa-apa. Waktu itu channel-channel dia kok gitu. Andainya Zoom sini seperti itu juga ya sudah nggak apa-apa. Ini juga channel bukan channel saya, ini kan channelnya Bang Sony kan gitu. Nah, gitu. Ya semoga bukan ini channel umum. Ini channel umum. Dari dulu umum ini. Enggak ada, mulai pertama berdiri ini channel umum. Zoom umum. Jadi tidak mengkotak-kotakan sesama muslim. Semua muslim boleh masuk kecuali Oten juga boleh masuk asalkan ngaji. Oten saja boleh masuk. Setuju. Dulu kan gini, saya udah komit sama Bang Kismet. Bang Kismet bilang, Bang Yusuf di sini aja, nggak usah ke tempat yang lain. Yang penting itu untuk dakwah Islam, syiar Islam. Itu saya mau di situ. Andainya nanti kejadian, tapi ini dulu sudah pernah saya omongkan dulu. Tapi memang kejadian, andainya suatu ketika tidak suka dengan cara saya berhadapan dengan orang-orang konten atau orang kafir itu, kemungkinan Bang Kismet itu bisa terjadi seperti halnya terjadi itu terjadi gitu kejadian di Bang Kismet, karena Bang Kismet nawaitunya untuk untuk monetizing ternyata untuk YouTube channel untuk monetizing. Ketika saya tanya sebetulnya apa sih Bang Kismet untungnya ini, gini Bang Yusuf, saya katakanlah gagal, saya kan ingin coba lagi dan ingin panen Bang Yusuf gitu. Makanya saya tiap hari mengisi dengan acara-acara VN itu supaya mengumpulkan subscriber. Kalau udah sampai sekian nanti bisa monetis. Oh begitu, berarti bukan untuk syiar, berarti ini memang murni untuk cari konten dan untuk monetizing duit. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya itu nggak cocok dengan pemahaman saya, artinya itu gitu. Nah, ternyata bukan saya yang keluar, tapi saya dikeluarkan. Kan saya sudah ditolak, kan gitu. Jadi saya juga apa-apa, ditolak nggak apa-apa, biarin nggak apa-apa, biarkan Bang Kismet menolak saya karena apa? Dia monetis, lah saya berprinsip pada dakwah. Gini Ustaz, kalau Ustadz juga ditolak, kalau Ustadz ditolak berarti saya juga itu ditolak Ustaz. Nah, yang jadi yang ajib, tahu-tahu Mbah Lopot itu memberikan info
saya sudah nggak mau lagi di tempatnya Bang Kismet ila yaumil qiyamah. Itu. Loh kenapa, Mbah? Karena ini anak ini. Oh, gitu. Kalau Mbah Lopot membela Islam, liizil Islam wal muslimin. Itu jadi demi nama baik Islam dan umat Islam. Itu program saya. Kan gitu. Dan harus komit seperti itu. Gitu. Kalau saya misalnya gini, Ustadz, waktu itu Ustadz ngasih link, kita di Bang Kismet gitu. Nama pas saya masuk, khusus untuk kajian Al-Quran, semangat nih. Khusus untuk orang tua-tua, datang bla bla bla. Dalam oten loh. Ya jadi harus komit. Misal gini, saya bicara di Zoom sini, Zoom kita terus dan kajian Quran. Dah selesai. Titik. Kalau mau acara debat, bukan sini wahananya, cari tempat yang lain, misal RIM, MDM, CCC, atau ISDN. Nah, kita tinggal kerjasama saja, apa mau dari KPI juga gitu. Yang penting di sini bersih dari perdebatan. Gitu. Kalau kajian Islam, oke. Tadarus lebih oke lagi. Tadarus Quran. Gitu. Nah, kalau Bang Kismet itu kan dulu kan untuk campur baur tuh, kan gitu. Nah, sebenarnya Zoom gini, Gus, mau channel Zoom itu boleh clear untuk kajian, tapi untuk channel itu bisa menambah subscribe. Channel kan beda kan, menambah subscribe. Cuma begini Bang Sony. Kita pilih, ya ujungnya dia kabur, nah, gitu. Nah, terus gimana Bang? Itu ya udah saya diem atau gimana gitu. Akhirnya ya gimana ya Bang Yusuf ya gitu. Dia mau memberikan apa konten itu agak kayak ini loh kayak ragu-ragu atau apa gitu. Buat tegas saja maksudnya gini. Ya udahlah Bang Yusuf enggak usah di sini aja gitu. Di tempat yang lain aja gitu. Itu malah enak gitu loh. Jadi tegas. Tapi kalau Mbah Lopot kan mendahului tegasnya, jadi walaupun langsung nggak mau lagi di situ, nggak mau. Jadi Ustadz ditolak, saya yang kecewa gitu loh Ustadz. Itu Gus, sebelum saya ketemu Pak Sony sudah saya bilangi loh Pak Bang Kismet. Ayo Pak Kismet, Bang Yusuf El-Qudsi itu narasumber. Hati-hati jaga perasaan, jangan sampai dia pergi. Sudah saya ingatkan. Terus saya ngobrol itu gini. Pak Sony. Sebelum saya ngobrol sama Pak Sony ada 1:30. Sudah saya ingatkan itu. Nah, kalau saja waktu karena diskusi sepertinya diskusi ini nggak nyambung lah gitu. Saya iakan aja dari situ, saya nggak pernah masuk lagi gitu. Saya sama Bang Kis, ya kayak seperti bahasanya Ustadz Yusuf, ya keinginan dia aja gitu. Ya, jadi apakah diperbolehkan untuk monetizing? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya itu kontennya itu penangkapannya Bang Kismet seperti apa. Saya makanya Bang Kismet bilang ini nggak ada yang datang nih Bang Yusuf kalau Bang Yusuf di sini ya gitu. Asal usulnya tuh saya kayak gini, nggak saya pikir ya omongan itu ya. Cuma ketika saya pikir-pikir itu ternyata sindiran orang apa namanya tuh. Caranya kalau gini loh, kita diusir orang gitu misal. Tapi caranya halus gitu. Oh, saya nggak merasa. Ya itu ya saya tetap husnudon karena tetap gini. Kita kan tetap kepada saudara muslim itu husnudon. Ya udah maunya gitu ya sudah. Jadi saya nggak kesana lagi, kenapa? Jadinya warungnya nanti sepi pengunjung kan gitu.